Iya, baik Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa dalam episode yang ke-86 ya. Oke, baik. Kalau saudara lihat di belakang saya ini kantor gereja, artinya tempat di mana saya berkantor di sini untuk bisa ketemu dengan jemaat yang butuh didoakan, konseling dan sebagainya ya. Dan ini untuk pertama kali saya bisa menggunakan tempat ini untuk Fendi Menyapa. Biasanya saya live dari rumah. Nah, kali ini karena cuaca bagus dan tadi saya coba pergi ke salah satu park di sini, namanya Garrison Hill Park. Itu posisinya tinggi dan one day kita bakalan ke sana. Cuma belum ada saya lupa bawa fasilitas kursi dan meja. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Bapak Billy Dewana, Ibu Nona Sahurila, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, dan Ibu Selina Laberi. Selamat berjumpa kembali dalam program ini. Dan selamat menunggu HRD, istri tercinta. Selamat dan semangat. Dan Bapak Jonathan, posisi di mana sekarang? Bapak Jonathan Edi Heriawan. Posisi sekarang di mana Pak Jonathan? Shalom Ibu Nona Sahurila, salam buat suami tercinta di rumah. Dan untuk Pak Jonathan dan Ibu Email, hati-hati di jalan. Dan tiba di Lancaster di Pennsylvania dengan tidak kurang satu apapun. Diberkati perjalanan kalian berdua suami istri senantiasa dimanapun kalian berada. Selamat menikmati sight and sound dari Queen Esther ya. Oke, baik. Oh, New Jersey, haleluya, haleluya. Oke, Pak Jonathan, hati-hati di jalan ya, jangan bobo ya. Kalau lagi drive jangan bobo ya. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mempersiapkan mezbah untuk api Tuhan. Sering saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa nabi-nabi Baal dan penyembah-penyembah berhala, mereka memiliki ibadah. Mereka punya mezbah dan mereka juga punya korban. Mereka punya api dan mereka punya batu untuk menyusun mezbah itu. Mereka punya semua. Tapi yang membedakan mereka dengan Elia adalah api. Nah, menarik untuk kita belajar di pagi ini Bapak Ibu. Nah, tentunya saya mau mulai dengan kalimat ini. Kita harus mempersiapkan mezbah kehidupan kita jika ingin siap untuk turunnya api Tuhan atas kita. Anda ingin api? Anda harus mempersiapkan mezbah. Di mezbah itu tempat di mana dagingmu harus mati. Sering saya katakan, di mezbah itu kemuliaan daging dimatikan. Yang ada hanya adalah kemuliaan roh. Kita perlu api Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pada 1 Raja-Raja 18, kisah konfrontasi antara Elia dan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Nah, Anda bisa bayangin, Ahab, istrinya Isabel, memiliki nabi-nabi. 450 nabi Baal. Itu belum terhitung nabi-nabi Asyera, 400. Jadi kalau dijumlahkan 850, wow, Baal dan Asyera. Nah, Anda bisa bayangkan, Israel Samaria ini, rajanya Ahab, mereka punya dewa, mereka punya nabi-nabi demikian banyak. Oke, tapi ini yang saya mau bilang buat saudara. Mereka boleh punya mezbah,
mereka boleh punya korban, tapi yang bedakan mereka dengan mesbah Elia adalah api. Semua orang bisa menyebut dirinya orang percaya. Semua orang bisa menyebut dirinya, aku percaya Tuhan. Tapi tidak semua memiliki api. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar. Mari kita pelan-pelan. Ada banyak dari kita, ada di gereja, percaya Tuhan, baca Alkitab, tapi tidak memiliki kualitas hati dari Tuhan itu sendiri. Nah, mari kita pelan-pelan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada 1 Raja-Raja 18 tentang Elia di Gunung Karmel berhadapan konfrontasi dengan nabi-nabi Baal, mari kita lihat ini dulu pelan-pelan. Nah, sebelum api turun untuk Elia dan orang Israel, ia telah bertahan melewati persiapan yang sukar. Tidak gampang untuk mendatangkan api Tuhan. Anda harus bayar harga di situ. Selamat bergabung Ibu Francisca Nikilu Halatu. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titi Waas. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan maju terus di dalam Tuhan tentunya. Oke, baik. Kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum api turun untuk Elia, untuk menjawab permintaan Elia, sebelum itu Elia telah melewati fase-fase kehidupan yang begitu rumit dan sulit. Tidak mudah untuk melewatinya. Sekali lagi, Anda ingin lihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu? Beranilah membayar harganya. Disiplinkan dirimu dalam kehendak otoritas Tuhan. Tunduklah kepada Allah. Maka segala sesuatu yang menjadi agenda Tuhan terlaksana dalam hidupmu. Dan ingat baik, setiap kita dilahirkan dengan tujuan tentunya. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa yang telah Tuhan persiapkan baginya? Bagi siapa? Bagi Elia. Ini menarik. Shalom Ibu Ika, Nikiulu, dan Ibu Pauline Rahayaan, Bapak Marlon Romodar, selamat bergabung. Saya senang sekali bisa melihat Bapak Ibu kembali, segar dengan luar biasa ya. Wow, saya bangga sekali bisa melihat Bapak Ibu semua hadir di pagi ini. Wow, keren. Thank you. Dan waduh, kemarin saya lihat foto begitu luar biasa ya. Ibu Monik Telehala tiup lilin ya, bakar kue. Wow, makan sedap-sedapan ya. Oke, saya senang sekali lihat orang bahagia ya. Oke, selamat ulang tahun sekali lagi buat Ibu Monika Telehala Hayes. Tuhan berkati, tetap semangat. Nah, oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa apa yang telah Tuhan persiapkan baginya, Allah mempersiapkan api untuk Elia. Apapun alasan yang kita bangun, dengar baik, saya mau kasih tahu. Tuhan tetap punya tujuan mulia bagi setiap kita. Anda percaya atau tidak percaya, tetap Tuhan punya agenda bagi masing-masing kita. Nah, saudaraku, mari kembali ke sini. Mari kita belajar pelan-pelan. Mengubah agama seluruh bangsa dalam satu hari itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh persiapan yang panjang. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mulai dengan kalimat ini, saudaraku. Mengubah ibadah seluruh bangsa, mengubah ibadah satu bangsa itu bukan hal yang mudah. Hey Elarum, apa kabar Nona Manis? Tuhan berkati, tetap semangat. Nah, mengubah satu bangsa dengan pola pikir penyembahan berhala itu tidak mudah. Anda butuh persiapan yang matang. Ada banyak hal yang harus Anda keluarkan dari kehidupanmu. Singkirkan semua yang berbau daging, kepentingan-kepentingan pribadi, you harus matikan di situ. Tuhan tidak punya agenda dan Tuhan tidak berurusan dengan agenda-agendamu yang berupa kedagingan. Tuhan berurusan dengan agendanya. Dan untuk mau mengerjakan agenda Tuhan, kita harus membunuh semua keinginan daging kita. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Elia mengubah ibadah satu bangsa dalam satu hari. Wow, saudara bisa bayangin coba. Petrus ketika dihinggapi Roh Kudus dengan 120 orang di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2. Mereka berbicara
dalam satu hari Petrus ngomong 3.000 bertobat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang membuat menjadi perenungan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sebagai hamba Tuhan. Hei Fendi Sima tahu, you bikin apa? You bicara tiap hari berapa banyak orang yang bertobat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar, semua pengajaran yang saya sodorkan kepada Bapak Ibu hari ini, itu bukan cuma untuk Anda, tapi untuk saya pribadi juga. Ini seperti datang dengar, setiap perkataan Tuhan yang datang ke dalam hidup saya, itu seperti tendangan-tendangan yang menyakiti daging dan membesarkan kualitas spiritual. Anda dan saya tidak bisa membesarkan daging di depan kemuliaan Tuhan, gak bisa. Dengar baik, semua keinginan-keinginan kita tidak akan pernah bisa dibesarkan dalam hadirat Allah. Sebab api akan datang menghanguskan segala sesuatu. Ada banyak orang datang dengan api asing ketika membakar mesbah. Nggak bisa, saudaraku. You harus perlu api yang datang dari Tuhan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tugas Elia adalah mengeluarkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari penyembahan berhala dan membawa mereka kembali pada iman mereka dalam satu pribadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kembali ke situ Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seperti berkali-kali saya katakan bahwa saya tidak akan berhenti berbicara tentang kebenaran. Saya tidak akan berhenti untuk berbicara tentang pribadi Yesus. Saya tidak akan pernah berhenti. Sampai saya tutup mata baru saya berhenti. Nah, Anda bisa bayangin ada beberapa langkah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di pagi ini. Ya, yang pertama, saudaraku, langkah-langkah dalam proses persiapan menjemput api Tuhan. Yang pertama, belajar bergantung kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa ini mahal harganya? Karena Anda belajar kepada pribadi yang kamu nggak lihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Tidak mudah. Gitu loh. Nah, karena Anda belajar bergantung kepada Tuhan yang tidak kamu lihat. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara Bapak Ibu. Kemarin saya bicara tentang yang namanya dunamis. Dari kata dunamis ini muncul kata dinamit, dinamo, dan sebagainya. Tahukah saudara, kemarin saya sempat singgung kepada Bapak Ibu bahwa setiap talenta diberikan berdasarkan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Makanya jangan cemburu dengan karunia orang. Tetap masing-masing kita memiliki kapasitas yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang satu, kemuliaan Kristus dinyatakan. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, dunamis ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, hari ini poin pertama, belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, dengar baik saudaraku, belajar bergantung kepada Tuhan itu perkara yang tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena daging kita cenderung ingin melihat sesuatu yang terlihat di depan mata. Sesungguhnya kita tidak, Alkitab berkata bahwa kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat, bukan? Tapi apa yang kita bisa lihat melampaui yang kita lihat mata jasmani ini. Sering kita tertipu dengan mata jasmani, tapi agenda Tuhan ada di balik semua yang kita tidak lihat. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu, belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Selamat bergabung Ina Katiaru dan Ibu Meis Bakar Besi. Tuhan memberkati, tetap semangat. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu lihat. Belajar bergantung kepada Tuhan. Meskipun metode-metode Tuhan mungkin aneh. Gitu loh. Ini Anda belajar. Makanya Thomas itu seperti mewakili manusia kita. Lihat dulu baru percaya. Kebanyakan dari kita seperti itu. Anda mau bangun bisnis, modalnya kepercayaan. Tapi sebelum modal kepercayaan, you harus lihat manusianya dulu. Siapa yang hendak engkau bangkitkan bisnis dengan mereka? Siapa yang hendak kau ajak kerjasama? Nah, saudara bisa bayangin, ini
Anda berhubungan dengan Tuhan yang tidak terlihat. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu. Anda tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Anda bisa mengalami dan merasakan kehadirannya. Oke, saya kasih tahu buat Anda. Anda lihat kabel listrik. Anda bisa lihat kabelnya. Anda bisa lihat. Tapi Anda nggak bisa lihat arus listrik yang berjalan di situ. Bisa dimengerti. Anda punya handphone. Tetapi Anda nggak bisa lihat signal yang jalan begitu loh. Anda nggak bisa. Tapi Anda bisa, begitu Anda connect, artinya begitu Anda on dari handphone Anda, tiba-tiba pesan masuk. Padahal Anda tidak memiliki kabel. Kan begitu. Sama dengan listrik, kan begitu. Anda bisa lihat kabelnya. Tapi begitu Anda pegang kabel itu, Anda tersengat listrik. Kamu nggak bisa lihat arusnya itu, arus listrik yang jalan itu nggak bisa. Tapi kamu bisa rasa, men. Itu seperti itu Tuhan. Kamu nggak bisa lihat dia, tapi kamu bisa mengalami waktu kamu masuk ke dalamnya. Nah, seperti signal handphone, kamu nggak bisa lihat, tapi kamu bisa menikmati. Nah, itu yang saya mau bilang, buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, Tuhan tidak membangun sebuah ruang makan bagi Elia. Tuhan tidak bangun ruang makan, men. Tuhan tidak bangun rumah makan. Gitu. Tuhan tidak buka itu dapur besar buat Elia, no. Tapi itu semua supply dari perintah Tuhan. Seperti Tuhan memberi makan Israel, demikianlah Tuhan memberi makan Elia dengan cara supranatural. Kembali ke tadi saya bilang, belajar bergantung kepada Tuhan. Sekalipun metode yang Tuhan pakai aneh gitu loh. Tidak lazim, tidak biasa. Tapi dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Tidak biasa menurut kamu. Tapi itu biasa menurut Tuhan. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang baru. Tapi bagi kita itu sesuatu yang baru. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dikatakan begini Bapak Ibu. Burung gagak dengar. Elia, makanan minumannya dikirim oleh burung gagak. Sementara untuk orang Yahudi, burung gagak itu tidak tahir, najis. Tapi justru dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Wow, ini yang saya mau kasih ingat buat Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tolong Bapak Ibu, kita punya Yesus. Anda nggak bisa lihat dia, men. Gitu. Anda nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi kamu bisa nikmati dan mengalaminya. Gitu. Kamu bisa lihat hal-hal yang tidak biasa. Dengar, kembali ke sini saudaraku. Di dalam 1 Raja 17 ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya paham betul, jangan bergantung hidupmu kepada manusia. Manusia tolong kamu hari ini, dia bisa ungkitnya di kemudian hari. Manusia tolong kamu hari ini, dan kamu berhasil, dia akan memegahkan dan bengkak kepalanya. Dan dia berkata bahwa keberhasilan dia disebabkan karena aku yang tolong. Hei, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekalipun metode Tuhan terlihat aneh bagimu, belajar mempercayai dia. Belajar mengerti kehendaknya. Belajar bergantung kepada Tuhan. Elia paham ini betul. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, tetapi burung inilah yang dikirim Tuhan untuk membawa roti dan daging bagi Elia. Burung najis, tidak tahir. Burung yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tapi justru dipakai Tuhan untuk membawa makanan. Tahu saudara,
burung gagak itu burung pemakan bangkai. Nah, burung gagak pemakan bangkai, dia dikirim roti dan daging. Itu kan sama halnya dengan, waduh, itu berat buat burung ini. Nah, itu yang saya bilang. Kalau Tuhan yang perintah, otakmu tidak bisa mendefinisikannya. Pengetahuan kita tidak bisa mendefinisikannya. Wow. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, 1 Raja-Raja itu jelas sekali. Dari waktu pagi dan petang, schedule-nya jelas. Tuhan punya schedule untuk burung gagak jelas banget. Schedule-nya jelas. Hei, burung gagak, dengar. Nah, dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Di Alkitab kita, sangat jelas dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak. Oke? Burung-burung gagak. Berarti bukan cuma satu burung. Berarti dari hari ke hari, burung bergantian membawa daging dan roti. Wow! Hei, Tuhan punya cara aneh. Nah, oke. Itu yang harus kita belajar hari ini. Ada banyak hal yang tidak datang sepertinya wow. Ada banyak keanehan-keanehan dalam perjalanan hidup imanmu yang sepertinya Tuhan, kok bisa ya? Nah, itu sudah. Tuhan mau bikin beda. Gitu. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Anda ikut Yesus, Tuhan tidak ingin Anda jadi persamaan dengan orang lain. Tuhan ingin kamu berbeda. Waktu Tuhan memerintahkan teokrasi, kepemimpinan Allah, Allah pakai untuk apa? Tapi kemudian didapati Israel pingin apa? Pingin sama dengan bangsa-bangsa lain, memiliki seorang raja. Kesimpulan akhir, Saul hadir sebagai raja undian. Karena diundi. Nah, ini yang saya mau bilang. Israel butuh persamaan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan pingin perbedaan. Mari saya mau beritahu buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kamu ikut Yesus dengan serius, kamu akan berbeda. Ada banyak pendeta, tapi beda bos. Oh, ada banyak anak Tuhan, banyak orang ke gereja. Tapi konsep dan pemahaman dan pengertian terhadap kekristenan, bahkan terhadap Tuhan, beda. Banyak orang sama-sama ikut Yesus, tapi keputusan beda. 12 tahun mengalami pendarahan. Wanita ini, asalku jamah jubahmu, aku menjadi sembuh. Banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Banyak orang mengikuti pengajaran, banyak orang mengikuti datang ke gereja. Tapi berapa banyak dari kita yang menarik kuasa itu datang dalam hidupmu? Itu menarik, coba dipikirkan Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang pikir untuk tarik kuasa gitu loh. Menarik kuasa datang dalam hidupnya. Biasanya Tuhan datang sentuh orang. Tapi kali ini muncul dari perempuan ini sendiri. Nah, saya berharap Bapak Ibu, Anda belajar bergantung kepada Tuhan. Ini, dengar, wanita ini tidak berlayar di atas iman orang lain. No, dia berlayar dengan imannya. Asalku jamah jubahmu, aku pasti disembuhkan. Asalku jamah jubahmu, aku pasti disembuhkan. Asalku jamah jubahmu, aku pasti disembuhkan. Aku pasti disembuhkan. Buat Bapak Ibu yang sedang menantikan anak-anak, pengen punya baby, belajar berkata, asalku jamah jubahku, rahimku terbuka. Asalku jamah jubahmu, COVID yang aku alami sembuh. Asalku jamah jubahmu, kelemahanku berubah menjadi kekuatan Tuhan. Amen. Hari ini Bapak Ibu, mengertilah Tuhan punya cara.
Belajar bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda belajar bergantung kepada Tuhan, hei dengar baik, ilmu matematikamu terbatas, men. Terbatas. Kalau Anda belajar bagaimana situasi ketika 5.000 orang laki-laki diberi makan lewat 2 ikan dan 5 roti, sisa 12 bakul. Coba Anda definisikan itu pakai ilmu matematika, nggak masuk, men. Itu yang saya bilang. Kalau Tuhan berkati kamu, beberapa dari Anda mungkin punya gaji kecil, pendapatan per bulan minim. Tapi dengar bagaimana kamu bisa sekolahkan anak-anak. Bukankah itu supranatural? Matematikamu tidak dipakai di situ. Waktu kamu jalani kehidupan prinsip kebenaran Allah, matematikamu hancur, men. Ilmumu kanan tidak dipakai di situ. Kadang-kadang Tuhan bekerja melampaui dimensi pikiranmu. Saudara dengar baik, apa yang membatasi kita hari ini? Otak kita yang membatasi. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Hei dengar baik. Kalau kamu bergantung sama Tuhan, aduh mama yo. Hei, ini sudah sama seperti perempuan ini. Banyak orang datang kepada Yesus, ikut Yesus. Saudara dengar baik, orang ikut Yesus kenapa? Karena mereka pingin lihat mujizat. Tapi perempuan ini, imannya muncul, asalku jamah jubah, aku jadi sembuh. Makanya Yesus berkata, wow, ini belum pernah terjadi, men. Siapa yang jamah jubahku? Siapa yang berani mengeluarkan kuasa dari diriku? Halo, ini ngeri, men. Hei, dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya tidak peduli berapa banyak pergumulanmu hari ini. Selama lututmu masih bisa berlutut, selama hidupmu masih bisa berdoa, selama nafas masih pada tubuhmu, kamu masih bisa mengeluarkan potensi terbaik kamu, yaitu imanmu yang menyelamatkan kamu. Wanita ini begitu jelas, asalku jamah jubahmu, aku jadi sembuh. Hei dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Situasi COVID pandemik ini, ada begitu banyak tenaga medis, dokter, ada beberapa, tidak semua, beberapa menggunakan jabatan dan posisinya untuk menarik keuntungan dan melegalkan segala cara demi dan untuk mendapatkan keuntungan. Dengar baik, kalau kamu datang kepada Yesus, Yesus tidak butuh kamu punya keuntungan. Yesus tidak butuh uang kamu. Hari ini Bapak Ibu belajar berdiri di atas kedua lututmu. Situasi semakin sulit, tapi belajar berdiri di atas kedua lututmu. Anda tidak bisa menaiki unta kalau unta itu tidak berlutut. Unta berlutut baru kamu bisa menaikinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Makanya Rasul Yakobus itu dikenal sebagai rasul dengan lutut unta. Kenapa? Karena pekerjaannya berdiri di atas lutut. Makanya doa-doa yang powerful lahir dari kalimat-kalimat yang keluar dari hadirat Allah. Karena Yakobus menghabiskan waktu-waktunya dalam hadirat Allah. Sehingga dia munculkan kalimat-kalimat doa. Salah satu adalah doa orang benar besar kuasanya. Bukan kata-katanya. Dengar saudaraku, kembali ke sini dikatakan Bapak Ibu. Nabi Elia dikasih makan, gitu. Lewat siapa? Tuhan kirim burung gagak. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, jika kamu mengalami kekurangan ekonomi, kamu mengalami beberapa dimensi pengetahuan yang terbatas, dengar Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan kirim orang-orang yang tidak ada dalam agendamu sebelumnya. Bagaimana Tuhan bawa kamu sampai kamu bisa lihat hal-hal yang tidak biasa. Pikir saudaraku yang diberkati Tuhan. Stop bikin dosa. Mujizat di depan matamu. Berhenti melacurkan dirimu. Berhenti mengandalkan manusia. Sudah waktunya untuk saudara bergantung kepada Tuhan. Dengar, kalau kamu bergantung kepada Tuhan, langit yang memberi kamu makan. Bumi yang mengeluarkan hasilnya. Catat baik-baik. Roti, daging dikirim oleh Tuhan lewat burung gagak. Air minum datang dari mana? Dari bumi.
Dia minum dari sungai itu. Dengar baik, Tuhan tidak pernah curang, men. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta pernah mengalami kekurangan? Saya pernah mengalami kekurangan. Bahkan di musim pandemik ini, pendapatan gereja untuk bayar gedung dan sebagainya terbatas. Tapi dengar baik, adakah saya khawatir dan cemas di situ? No, sederhananya begini Bapak Ibu. Saya adalah salah satu yang berpikir sederhana begini. Ini Tuhan punya pekerjaan. Kalau dia yang punya pekerjaan, kalau dia tahu bahwa Fendi Simatau bisa dipercaya, ya sudah dia kirim, selesai dan semuanya bisa beres. Dengar baik, ini Tuhan punya pekerjaan, bukan punya Fendi Simatau. Kalau punya Fendi Simatau, waduh dari dulu saya sudah angkat kaki gitu. Tapi karena ini pekerjaan Tuhan, dia bela men, step by step. Dia cukupkan tepat pada waktunya. Tidak berlebihan, tapi cukup. Saudaraku, dengar mari saya kasih tahu, berkat, definisi berkat cukup bagi Fendi, lebih untuk orang lain. Belajar untuk hidup dengan kecukupan, saudaraku. Sederhana bukan miskin. Sederhana itu powerful. Sederhana itu menjaga kualitas hatimu. Nah kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan. Hal yang kedua, rela untuk berubah. Nggak semua orang mau berubah. Anda datang ke gereja tujuan buat apa? Hah? Mau dapat berkat. Keliru Anda. Banyak orang ke gereja untuk dapatkan berkat. Keliru. Hei dengar baik. Anda ke gereja karena Anda telah diberkati. Jangan disalah mengerti saudaraku. Yesus telah mati di kayu salib. Itu berarti apa? Berkat spiritual dan jasmani mengikuti. Nah kalau Anda ke gereja, itu karena Anda telah diberkati. Bukan supaya kamu diberkati, keliru. Kamu baca Alkitab bukan supaya Tuhan tambah sayang, no. Karena saya cinta Tuhan, saya telah diberkati, saya baca Alkitab. Begitu Bapak Ibu. Untuk mau menjaga kualitas berkatmu, kamu tetap ada dalam disiplin hidup untuk ada terus di dalam hadirat Allah. Nah, saudara dengar baik, ini menarik untuk kita belajar. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 7 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, Elia selalu bermain di sungai. Halo. Elia selalu bermain di sungai. Wow. Itu sungai, dengar. Kalau berbicara sungai, tentunya dia punya sumber. Nah, sumber, sebut saja begini. Kalau mata airnya ada di wilayah A, tapi sungai airnya itu mengalir, bisa ke wilayah B, C, dan D. Contoh Sungai Nil. Sungai Nil itu dia mengairi beberapa negara-negara di Afrika. Oke? Nah ini menariknya di mana Bapak Ibu? Elia ini kehidupannya mengalir. Nah, sungai itu beda dengan danau. Danau itu seperti apa? Air yang tergenang begitu. Ada di satu tempat. Gitu. Dia tetap di situ. Dan dia tidak kemana-mana. Tapi kalau sungai, dia mengalir. Nah, ini prinsip apa yang perlu kita ambil di sini. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Sebuah prinsip, makna spiritualnya begini. Kalau kamu dibaptis, kayak gini. Artinya Yesus sedang menunjukkan ini. Yesus sedang baptis di sungai Yordan, punya pengertian profetiknya begini. Yesus sedang masuk kepada pergerakan Allah. Gitu loh. Jadi sungai itu bicara tentang pergerakan Allah. Sungai itu bicara tentang pendistribusian kekuatan spiritual untuk orang-orang yang bakalan mengalami pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, saya berharap saya menjadi sungai, bukan danau. Nah, makanya saya mendefinisikan gini, gereja sungai dan gereja danau. Nah, gereja danau itu mereka selalu bicara orientasi untuk diri sendiri, tapi tidak untuk mengembangkan orang lain.
Nah, kalau gereja Sungai, mereka yang selalu mendistribusikan pengajaran-pengajaran bukan cuma untuk gereja yang dia gembalakan, tapi dia mendistribusikan kepada semua orang di belahan bumi manapun. Dia mengalami, makanya kenapa siaran ini saya bangun? Saya mengambil prinsip itu, prinsip Sungai. Saya mengembalakan di Dover, Amerika, tapi pengajaran saya bisa didengar oleh mereka yang ada di Eropa, di Australia, bahkan di Belanda, bahkan ada di Indonesia. Itu yang saya mau bilang, kita terus mengalami seperti itu. Gitu. Nah, kalau kamu jadi danau, kemungkinan besar kamu egois, man. Egois. Nah, Oke. Mari kita belajar baik-baik. Kita belajar baik-baik ya. Nah, oke. Nah, satu waktu kita akan bahas itu. Nah, saudara dengar. Kenapa Tuhan panggil murid-muridnya di Danau Galilea? Hah? Coba saudara jawab saya dulu. Kenapa murid-murid Yesus dipanggil dari Danau Galilea? Mereka lagi tebarkan jala bla 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 bla. Kenapa? Diambil dari danau. Hah? Saudara tahu pengertian Galilea? Galilea itu dari kata Galil, yang artinya cincin, lingkaran. Sedang berbicara tentang profetik bagi kita gini. Kehidupan kita tuh hanya terputar di situ aja. Makan, tidur, bekerja, tidur, makan, bekerja, bla bla. Cuma segitu. Jadi orientasi pengenalan Petrus dan teman-teman cuma seputaran danau. Maka mereka jago di situ. Nah, namanya lingkaran, Anda nggak pergi kemana-mana, bukan? Tapi makanya Tuhan bilang gini, oke, you ikut aku. Follow me. Tujuan follow me apa? Saudara tahu pengertian follow? Apa itu? Sungai, men. Ikuti alirannya, pergerakan. Nah, kamu lihat kehidupan ini. Nah, kenapa Yesus berkata bahwa aku adalah air hidup bla 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 yang keluar daripadaku? Itu tujuannya apa? Apa makna kata keluar? Itu pendistribusian kekuatan kuasa ilahi. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen cuma untuk kepentingan diri sendiri, maaf ya, kalau Anda punya lebih tapi Anda simpan untuk diri sendiri dan tidak pernah berbagi dengan orang lain, kamu bermasalah. Gitu loh. Nah, mari kita kembali ke sini. Kiranya kita belajar banyak Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 7. Pada waktu pagi dan petang, bla 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 bla, burung gagak bawa roti dan daging. Ini menarik, men. Menarik. Nah, belakangan ini kita tahu setelah pandemik ini ada banyak yang namanya tuh tinggal telepon saja, lalu pengiriman datang ke rumah. Ya, semua online begitu ya. Deliver untuk dikirim, kirim. Itu. Nah, sore ada begitu banyak sekali yang namanya Gojek ya. Saya tahu di Indonesia Gojek dan sebagainya. Uber kalau di Amerika itu. Nah, terus terakhir ini ada apa lagi tuh? Nah, ada beberapa untuk pesan barang, pesan makanan, orangnya bawa. Dulu nggak ada. Dulu Tuhan punya burung gagak buat Elia, men. Wow, itu keren banget Bapak Ibu. Aduh, kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah kerajaan dulu, mereka gunakan burung merpati, mereka gunakan burung gagak, mereka gunakan Raja Wali untuk kirim surat. Sadap, men. Wow, Anda bisa bayangin betapa Tuhan keren banget, bos. Tuhan keren. Ini zaman modern aja kita kirim barang pakai pesawat. Dulu mana ada, men. Kita kirim surat. Waduh. Dulu gini. Dulu untuk satu raja bicara kepada raja lain, pakai siapa? Pakai penunggang kuda. Wow, itu lewati bayang-bayang maut itu. Melewati kerajaan demi kerajaan. Untuk apa? Menyampaikan pesan. Makanya dibilang pelari-pelari tercepat itu apa? Menggunakan kuda. Oh man, itu oke. Kita tinggalkan itu. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, Tuhan akan melakukan apapun juga untuk memindahkan kita dari pelayanan dan kenyamanan hidup kita ke suatu tempat yang baru. Jadi begini, kalau Anda sudah nyaman di satu tempat, Anda akan dikirim untuk pindah ke tempat dan wilayah baru. Nah, waktu saya di Ambon, Ambon itu adalah zona nyaman bagi saya. Saya harus jujur buat saudara, itu zona nyaman buat saya.
Kenapa saya bilang nyaman? Anda bisa bayangin coba. Saya pendeta ini, saya muncul di beberapa bank di Ambon. Saya muncul di beberapa kantor instansi pemerintah. Begitu orang lihat muka saya, langsung mereka kasih kode. Maksudnya putar jalan lain, Pak. Gitu. Mereka urus saya begitu sangat spesifik. Nah, saya tidak lewati antrian, men. Oh, makanya istri saya tuh paling senang sekali kalau dia pergi jalan sama saya di Ambon. Kenapa? Semuanya bypass, pum, langsung. Langsung. Nah, soalnya pas banget. Nah, sampai di Amerika, saya nggak bisa begitu, bos. Di Amerika di sini, di Indonesia, saya bisa duduk dengan pejabat, kita ngopi bareng sambil ngomong. Saya bisa ngomong dengan teman-teman polisi dan tentara di Indonesia. Di sini nggak bisa. Seperti akses semua tertutup seperti itu. Kenapa? Karena di sini nggak boleh sembarang kamu ajak polisi atau tentara ngopi bareng, itu nggak bisa. Nah, Anda nggak bisa bekerja. Oh, dengar baik. Ini hal yang serius, Bapak Ibu. Tuhan kasih keluar saya dari zona nyaman ini, bawa masuk saya ke tempat yang baru. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Hehe, itu burung gagak dia berterbangan silih berganti, men. Nah, itu yang saya bilang, bos saudara. Nah, beberapa kali saya sengaja posting di Facebook, makan-makan enak. Itu bukan supaya Fendi Simatahu, supaya saudara tahu bahwa Fendi Simatahu kaya, bukan. Aduh, itu saya diajak makan sama orang. Nah, saudara saya mau kasih tahu, itu adalah salah satu bentuk dari burung-burung gagak, saudaraku, yang Tuhan kirim untuk memperlengkapi dan memberkati saya secara jasmani. Tapi saudara bisa bayangin sampai gedung gereja kita dibeliin sama orang-orang yang tidak ada dalam agenda pribadi saya, bahkan pikiran saya. Bagaimana tempat dari Rock Dover bisa dibeliin, men? Oh my God. Saudara dengar, Fendi Simatahu siapa? Itu 5 tahun saya di Amerika, kita punya miliki gedung, tempat untuk ibadah. Itu nggak mungkin, men. Itu berat, men. Dengar baik, rupiah didolarkan itu ajubillah mahal, men. Besar nilainya. Tapi itu yang saya bilang, cara Tuhan bermain indah, bos. Dengar baik, Fendi Simatahu cuma pelayan Tuhan. Fendi Simatahu cuma kesek kakinya Tuhan. Jadi apa yang bisa saya banggakan? Nggak ada. Saudara, semua pengajaran-pengajaran saya ini lahir semua dari proses hidup yang pahit. Dengar baik, yang pahit jangan cepat dibuang, siapa tahu itu obat bagimu. Yang manis juga jangan buru-buru ditelan, siapa tahu itu racun bagimu. Dengar baik, saya mau kasih tahu bos saudara, penyakit kencing manis, sakit gula, itu datang karena keseringan dipuji. Keseringan apa tuh? Makan gula, kan begitu. Kita cuma mau yang pujian. Tapi kita tidak mau proses. Kita tolak proses. Kita tolak. So, dengar baik. Dengar. Siapapun yang sakit manis hari ini saya perkatakan berhenti dan stop. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi mari saya mau kasih tahu begini. Yang manis dalam pengertian gini. Semua pujian-pujian manusia tidak semuanya akan membuat kamu menjadi kuat. No. Dengar baik. Pujian yang datang pada waktunya menyegarkan hati. Tapi yang datang dengan pujian ada unsur-unsur lain. Itu menghancurkan kamu. Makanya saya mau bilang bos saudara. Yang pahit jangan buru-buru dibuang. Itu obat bagi kamu. Proses pahit. Tekanan hidup pahit. Kekurangan pahit. Kesulitan itu pahit. Semua pahit, tapi jangan buru-buru buang. Hadapi dia. Siapa tahu itu obat bagi jiwamu. Saya paham itu betul. Nah, saya belajar semua rasa pahit ini dari mana? Dari mama saya. Bagaimana ini perempuan besarkan 4 anak dengan rasa pahit tiap hari. Tapi dengar baik, hari ini dia ada di sorga bersama dengan Allah Bapa. Dia pasti nonton bagaimana Tuhan bergerak dengan 4 anaknya dengan cara yang tidak biasa. Bagaimana kami hidup dengan tarikan nafas dalam anugerah. Bagaimana begitu kami buka mata ada roti di meja. Bagaimana kami sorenya daging datang. Tuhan pelihara dengan cara yang tidak biasa. Makanya saya mau bilang bos saudara. Dengar baik. Saya sudah melayani Tuhan. 28 tahun saya melayani Tuhan.
Saya tidak pernah lihat saya jalan minta-minta roti, men. Kalaupun beberapa pengusaha yang saya telepon, itu pun karena pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan yang butuh pertolongan. So, dengar baik, ini hal yang benar. Dengar, ini kualitas Tuhan perlu nyata dan terlihat. Nah, orang bingung, orang kaget. Loh, Pak Fendi kok baru datang ke Amerika sudah punya tempat untuk gereja, bahkan punya sendiri lagi. Dengar baik, investor bisa datang dari Indonesia dan bayar ini gedung. Saudara kira Fendi Sima tahu? Aduh, saya tidak punya andil, men. Wah, itu Tuhan yang bermain semua. Maka, yang anehnya lagi, tugas saya cuma apa? Mendampingi pemerintah di sini, di Dover, untuk inspection gedung. Itu tugas saya. Selebihnya diurus sama Presiden Rock. So, dengar baik. Kenapa? Karena Tuhan tahu benar. Dengar baik. Karena di Ambon, waktu saya ada di Indonesia, saya support banyak orang sekolah. Saya datangi sekolah dengan istri. Mana anak-anak yang perlu saya sponsor. Saya bayarin uang sekolahnya. Saya beliin sepatu. Saya cari sponsor. Saya kontak beberapa pengusaha untuk biayai pendidikan anak-anak. Saya seperti pipa yang kosong menyalurkan berkat saja. Makanya sampai di sini Tuhan yang urus saya. Sampai green card saya belum 5 tahun itu sudah keluar. Semua orang kaget, men. Loh, apa yang mesti dikaget? Kalau you bergantung sama Tuhan yang begini-begini, kamu nggak perlu kaget. Memang aneh, jalan dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Nano-nano, asam, manis, pedas, semua campur jadi satu. Tapi itu yang saya bilang, Tuhan. Gitu. Makanya saya mau bilang buat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Banyak orang pengen sama seperti Fendi Sima tahu. Please, jangan. Prosesnya pahit, bos. Jangan. Kamu kalau nggak bertahan, kamu mundur. Makanya saya bilang, kalau kamu nggak kuat tahan proses, dengar baik, jangan buru-buru menyerah, please. Jangan buru-buru menyerah, please. Tolong jangan menyerah. Di ujung sana tuh ada, di ujung sana itu ada mujizat. Jangan buru-buru menyerah. Dalam pelayanan saja ada hamba Tuhan dengan hamba Tuhan saling sikut menyikut. Mereka saling sikut menyikut. Fendi Sima tahu jalan bermain di luar. Maka saya bilang, panggilan saya nggak bisa dibatasi oleh siapapun. Mau itu manusia sampai kepada malaikat kuntilanak, siapapun nggak bisa batasi saya. Potensi saya yang Tuhan kasih jauh melebihi apa yang kamu pikirkan. Makanya saya bilang, orang tutup jalan di sini, Tuhan buka di sini, tutup di sini, Tuhan buka di sini, tutup di sini, Tuhan buka di sini. Kamu pikir Tuhan buta kah? Gini, kalau kamu punya panggilan, kamu nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang dibuat oleh manusia yang menyakiti kamu. Kalau ada orang yang menyakiti saya ketawa-ketawa saya bilang thank you. Sebentar lagi saya lihat mujizat. Betul. So, dengar baik. Dengar. Saya belajar banyak dengan kehidupan ini. Makanya jangan gini. Kenapa khotbah saya selalu berhaluan kepada proses, jangan menghindar dari proses. Karena saya paham betul, kalau kamu menghindar dari proses, akan memperpanjang penggenapan itu. Tapi waktu kamu hadapi itu proses, penggenapan itu sebentar lagi akan terjadi. Jadi jangan buru-buru mundur gitu loh. No, jangan. Fight. Gitu. Satu waktu ada seseorang bertanya kepada saya begini, Fendi, kalau gereja tutup, pelayanan semua, negara mengatakan bahwa tidak boleh ada pemberitaan Injil, tidak boleh ada gereja ditutup, semua ditutup. Saya bilang, saya kunjungi jemaat satu persatu dari rumah ke rumah. Gitu. Pandemik ini, saya sengaja bikin siaran ini. Tujuannya supaya apa? Supaya mendistribusikan kebenaran Tuhan kepada seluruh jemaat yang saya layani. Bahkan kepada orang lain juga. Bukan cuma untuk jemaat gereja Rock Dover. No. Tapi ada begitu banyak jemaat yang di luar kawanan domba yang saya gembalakan. Justru mendapatkan makan juga. Nah, itu yang saya mau bilang. Saya tidak akan kembangkan spirit egois saya
hanya untuk tahan pemahaman dan kebenaran serta pewahyuan yang Tuhan titipkan kepada saya. Untuk diri saya sendiri dan untuk jemaat. No. Saya akan sebarkan sebanyak-banyaknya sampai saya tutup mata. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Makanya saya bilang, tidak ada yang bisa halangi saya kecuali saya sudah mati. Gitu loh. Saya mati pun pesan dari mulut saya dalam rekaman ini akan terus bernaung, akan announce terus di mana-mana. Anda pikir bisa tahan saya? Nggak bisa, bos. Ahab berpikir, Isabel berpikir, mereka bisa tahan Elia. Nggak bisa, men. Dengar baik. Alkitab berkata begini, penganiayaan kah, tekanan kah, penyakit kah, malapetaka kah, tidak ada yang bisa tahan kasih Tuhan dari kita. Gak bisa, bos. Gitu. Nah, dengar baik. Tuhan akan melakukan apapun juga untuk memindahkan kita dari pelayanan dan kenyamanan hidup kita ke suatu tempat yang baru. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau kamu diproses, tenang aja. Belajar menghirup kebaikan Tuhan di tengah-tengah penatnya hidup, pahitnya hidup. Belajar hirup udara sorga di tengah-tengah pahitnya kehidupanmu. Belajar menghirup di situ. Paulus adalah rasul. Maaf kalau saya bilang gini. Dia hidup di dalam tekanan dan rasa sakit. Kenapa? Dia punya duri di dalam daging. Dan itu tidak mudah. Alkitab berkata dia berdoa berkali-kali. Tapi Tuhan bilang cukup kasih karunia. Itu memang berat, men. Itu berat, men. Itu berat. Berat banget. Berat banget. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Elia tidak memiliki banyak kemungkinan untuk tinggal di sungai Kerit. Berapa banyak di antara Anda ingin Tuhan mengeringkan sungai di mana Anda sedang berkemah? Tuhan tidak statis. Dengar baik bahasa ini. Tuhan tidak statis. Dia tidak diam. Orang maki-maki kamu, orang hujat-hujat kamu, biarin. Itu mulutnya dia. Itu haknya dia untuk mengeluarkan kata-kata hujatan, kata-kata negatif. Tapi dengar baik, otak dan pikiran serta hatimu itu milikmu. Burung di udara, suka-suka dia mau terbang. Tapi jangan biarkan dia bersarang di atas kepalamu. Otak kamu, hati kamu, mulut kamu, dan mata kamu, serta kuping kamu, Anda yang berkuasa. Jangan biarkan perkataan-perkataan sampah mendarat di hatimu. Jangan buat landasan yang bagus buat perkataan-perkataan negatif. Buatlah landasan yang bagus untuk perkataan firman. Waktu firman mendarat, kamu damai sejahtera. Itu saja. Makanya saya mau bilang, bos saudara, saya tuh ketawa kalau lihat orang tuh selisih, keluarga dengan keluarga berantem, adik kakak berantem, tidak mau bicara. Saudara tahu saya lihat-lihat itu semua dari mana? Saya lihat dari sosial media. Aneh kan orang-orang ini? Tidak senang sama saudaranya dimasukin ke sosial media. Seluruh dunia tahu. Hei, dengar baik saya kasih tahu ya. Kalau Anda posting di sosial media itu, taruhlah tentang kebaikan Tuhan. Bukan kebodohan kamu. Paham? Bikin malu saja kamu ini Tuhan itu. Bikin malu Tuhan saja. Taruhlah kebaikan Tuhan di situ, di sosial media. Gitu. Ini taruh apa tuh? Maki-maki orang. Aduh, memangnya. Dengar baik. Kalau kamu orang baik, yang keluar dari kamu itu madu. Aduh. Dengar, Tuhan tidak statis. Tuhan tidak statis. Ia aktif. Sama seperti sungai. Gitu loh. Sama seperti sungai. Karena kasihnya, ia selalu bekerja di antara kita. Itu saja. Itu saja. Kalau kamu dimaki-maki, nggak apa-apa. Telan perkataannya, kirim ke Tuhan. Berdoa buat dia.
Tapi jangan berdoa kutuk. No, jangan. Karena gini, dengar. Lidah kita itu kehidupan. Lidah kita itu masa depan. Lidah kita itu senjata. Jadi hati-hati. Oke? Sekarang ini bukan cuma lidah. Tapi kita pe jari ini itu juga lidah. Hati-hati Bapak Ibu. Ini jari ini ada 10 ini men. Kiranya jari kita ini, dengar. Musa terima 2 roh batu. Itu Tuhan tulis. Tuhan tulis pakai Tuhan punya tangan. Tangan Tuhan tulis. Oke? Tuhan punya tugas tulis apa? Catat baik-baik. Jari Tuhan pakai untuk tulis hukum Taurat. Oke? Bukan untuk tulis status-status yang negatif. Oke? Jadi, mulai dari besok pagi, Anda yang suka hujat-hujat orang di sosial media, stop. Mulailah tulis firman Tuhan di situ. Oke, sesekali 2 kali mungkin teman-temanmu akan bilang, tumben kamu tulis firman Tuhan di sosial media, biasa maki-maki orang. Gitu. Obat lagi bekerja ya, atau obat sudah habis ini. Nggak apa-apa, orang bilang itu biasa itu. Gitu. Itu biasa itu. Tapi dengar baik. Kamu terus melakukannya, lama-kelamaan, kotornya hatimu itu menjadi bersih. Ngerti? Menjadi bersih. Sama. Gini. Coba ilustrasinya gini. Ini kopi hitam. Oke? Ini air putih. Air mineral. Setiap hari kamu tuangkan dia. Setiap hari. Lama-kelamaan ini hitam. Dia jadi putih. Ngerti nggak? Dia jadi bening. Kopi kotor-kotor tuh bakalan keluar. Kenapa? Karena yang diisi terus yang bersih. Sama dengan hidupmu. Kalau kamu kasih makan yang bersih terus ke dalam roh kamu, ya kamu jadi bersih. Makanya Mazmur mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Jaga dengan firman Tuhan. Kan begitu. Jangan kau kasih masuk makanan-makanan sampah. Gitu loh. Mari saya kasih tahu buat saudara Bapak Ibu di sini. Contoh yang di Amerika nih. Itu yang dibilang junk food itu seperti Kentucky Fried Chicken, Burger King, McDonald itu kayak menurut mereka itu junk food ya. Gitu. Tapi tahu makanan siap saji begitu. Nah, itu murah sekali. Tapi kalau makanan-makanan yang fresh di restoran itu mahal. Itu yang saya bilang. Kalau kamu masukin yang segar-segar, ya kamu mahal nilainya. Hai nona-nona manis yang dengarkan program ini, dan juga nyong-nyong manis, artinya anak-anak muda. Mari, jangan bikin rusak anak perempuan orang. Oke? Yang perempuan juga, jaga dirimu baik-baik. Tunggu waktunya sampai kamu menikah, baru kamu hidup bersama dengan suamimu. Kan begitu. Jangan kau bikin rusak kau pun hidup. Kamu terlalu mahal. Dengar baik. Kamu terlalu mahal untuk disinggahi oleh besi putih. Ya, kamu itu berlian. Gitu. Kamu terlalu mahal untuk didatangi besi putih. Please deh, jaga dirimu baik-baik. Oke? Nah, mana? Oke. Ayat 7 dan 9 dikatakan, Elia dan janda, ini masih 1 Raja-Raja 17 ya. Ayat 7 dan 9, Elia dan janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan
tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mari. Ingat, tadi burung gagak memberi makan Elia, oke? Bawa roti dan daging. Dan dia minum dari sungai Kerit. Nah, kali ini Tuhan kirim Elia kemana? Ke janda, men. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk dunia sekarang ini, Anda kunjungi janda, itu bisa termasuk ranah yang berbahaya. Bisa dimengerti. Makanya saudara, ini Elia, seorang diri, Tuhan suruh pergi ke janda. Lah ini kan sama halnya kan, istilahnya ini sama dengan kamu membangun image orang terhadap kamu. Elia nih kacau juga datang ke janda. Saudara bisa mengerti, kiranya situasi sekarang ini pendeta kunjungi janda, dia bisa jadi masalah Bapak Ibu. Aduh, apalagi kalau janda kembang. Aduh, itu istilah janda kembang tuh maksudnya apa? Saya kurang nggak ngerti. Itu Pak Pendeta terlalu banyak hidup dalam kekudusan jadi lupa kata janda kembang itu yang bagaimana. Nah, coba saudara, ini Elia, ini Tuhan ini, ini Tuhan punya perintah Tuhan ini ngeri-ngeri sedap gitu loh. Coba baca baik-baik ya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dan ayat sampai 9 itu. Ya toh? Bersiaplah dan pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Nah, diamlah di sana. Aduh, itu kata yang dipakai, diamlah di sana berarti apa? Tinggal. Ketahuilah, aku telah memerintahkan, Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya Tuhan Yesus, ini kan berat bos. Saudara dengar baik ya. Kalau Elia ketemu Fendi Simatau nggak apa-apa. Ini Elia ketemu janda. Ya Tuhan, ini bisa masalah. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, tapi ini menyelami hal macam begini nih berat Bapak Ibu. Berat memang. Ini Tuhan ini coba kirim saya ke gereja kah? Kirim saya ke sinagoga? Kirim saya ke mana kah? Saudara, oh Tuhan Yesus tolong kita. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara dengar, janda kasih makan Nabi Tuhan. Itu kira-kira image-nya orang apa? Stigma yang terbangun dari orang yang nonton itu bagaimana coba? Itu bisa rumit dalam menjelaskan. Saudara bisa baik, ini bisa jadi bahan perbincangan hangat. Dan ini berat Bapak Ibu. Beratnya di mana? Ini bisa jadi topik headline news dari semua surat kabar di Sidon. Lu tahu nggak? Si janda itu, centil banget tuh si janda. Kenapa? Masa ada laki-laki yang datang ke rumahnya, tidur lagi di situ? Ini janda. Udah tidur, tahu nggak? Dikasih makan lagi. Rumitlah sudah perkara ini. Makanya saya bilang, seperti yang saya pernah ngomong kepada Bapak Ibu bahwa meskipun metode-metode Tuhan mungkin aneh, ya ini salah satu metodenya aneh. Suruh Elia ke janda. Coba saudara lihat. Memang Tuhan punya pikiran ini, Ayo, ya saudara bisa mengerti kan kalau saudara begini. Kenapa saya bisa tertawa dengan situasi ini? Karena situasi sekarang ini, Bapak Ibu, situasi kayak istilah-istilah ini, tidak ada yang salah dengan janda kan? Cuma ketika saudara disuruh datangi janda, lalu janda kasih makan,
Itu kan bagaimana gitu loh. Konotasinya bisa berlainan dengan konsep budaya sekarang ini kan begitu. Nah, atau kemungkinan besar begini. Oh, ini ada maunya nih. Ini Nabi Tuhan ini ada maunya ini. Oh, ada maunya ini. Nah, kan begitu. Nah, ya sudahlah. Sementara Bapak Ibu perhatikan, konsep atau prinsip nilai dari konseling, artinya pelayanan konseling adalah, catat baik-baik, laki-laki konseling laki-laki, perempuan konseling perempuan. Kalau hamba Tuhan itu dia sudah menikah, sertakan istri di dalam. Kan begitu Bapak Ibu. Kata Ibu Nona Saurila, janda yang di Sarfat beda dengan janda zaman now. Ayo, nah, oke. Nah, ini mari kita. Aduh, Ibu Nona nih bikin saya punya pewahyuan tidak tahu lari kemana ini. Ayo, Ibu Nona. Oke. Ya, Tuhan Yesus tolong. Nah, oke. Nah, ini. Aku telah memerintahkan seorang janda yang memberi engkau makan. Ya, aduh, Ibu Nona. Aduh, ini pewahyuan so sampai di mana ini? Oke. Iya. Ayo Ibu Nona nih, lanjut Bapen. Baik Ibu Nona. Aduh. Ayo. Tidak apa-apa toh, kita kan ini namanya juga kita harus bebas mengekspresikan hidup. Oke. Ya. Yang jelas begini, Tuhan tidak statis ya. Tuhan tidak statis. Gara-gara janda, Bapen tidak fokus. Ayo Tuhan Yesus tolong kami. Oke, baik. Kita Oke, baik. Aduh, so sampai di mana ini ya? Oke. Saudara harus paham bahwa Tuhan itu itu pelayan itu mesti begitu. Jaga kekudusan diri. Ayo kembali ke situ. Kan tadi saya bilang prinsip konseling, laki-laki layani laki-laki, perempuan layani perempuan, kan begitu. Tapi ini Tuhan suruh Elia ke janda. Secara prinsip konseling saja ini so salah ini bisa bahaya ini, bisa timbul permasalahan, bukan begitu? Yang lebih heboh lagi ini bisa-bisa ibu-ibu tetangga-tetangga janda ini lihat mereka kasih naik di status Facebook lagi, Instagram atau WhatsApp ya. Nah, mereka wah ini bahaya ini. Jangan-jangan mereka tweet lagi nih. Oke. Tapi itulah saya bilang. Kadang kalau Tuhan suruh Anda lakukan sesuatu, kadang-kadang metode Tuhan itu berbanding terbalik dengan caranya kita. Jadi, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini waktu untuk kita ngalamin hal-hal yang tidak biasa. Saya mau kasih satu contoh lagi Bapak Ibu. Ini terjadi buat istri saya dengan saya pribadi dan anak laki-laki kami yang sulung. Waktu pertama kali kami menikah, kami tinggal di Benteng. Di daerah Benteng ya. Nah, tetangga kami ada seorang janda, Oma Janda. Oma Janda ini, dia tinggal sebelah rumah kita. Nah, karena dia tahu istri saya orang baru di Ambon, dari Bogor langsung tinggal di Ambon ya setelah menikah. Yang anehnya, hampir setiap hari, ini Oma Janda kasih makan istri saya. Jawabannya dia memberitahu begini, alasannya sederhana, dia beritahu gini.
saya ingin memberkati hamba Tuhan. Dia goreng ikan. Dia bikin sambal enak. Dia kirim ke saya. Anak saya masih di dalam rahim. Jadi Ray, wow, kamu dikasih makan janda, oma janda, men. Oma janda kasih makan anak saya. Itu langsung pikiran saya langsung janda di Sarfat. Waduh, saya langsung wah ini Tuhan keren banget, ini oma ini. Ini oma janda di Sarfat betul. Dan saya nggak tahu, istri saya lagi kerja nih. Kalau dia lagi nonton, dia pasti komen apa yang saya sampaikan ini. Karena dia mengalaminya. Anda bisa bayangin coba, istri saya dari Bogor, dia baru mengalami yang namanya makan ikan segar, ikan itu dia paling ingat, ikan kawalinya itu garing, kepalanya digigit. Wow, dengan sambal nasi panas. Aduh, itu kalau ikan kawalinya sambal dengan nasi panas. Aduh, itu mertua lewat, kita kira tetangga. Itu bahaya tuh kalau sampai sudah begitu. Nah, tapi itu yang saya bilang. Kalau saya berbicara tentang janda Sarfat, saya selalu ingat akan oma ini. Gitu loh. Karena anak saya dalam kandungan, janda yang kasih makan dia. Wow, keren banget. Wow. Sekarang dia sudah jadi besar. Gitu. Sekarang dia sudah punya kehidupan sendiri, anak laki-laki saya ini. Waduh. Dan dengar baik. Besarkan anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Pada masa tuamu, mereka tidak bikin susah kamu. Saya adalah bukti. Anak laki-laki saya nggak bikin susah saya. Justru sekarang dia membackup dan membantu papanya dalam melayani. Keren. Makanya kalau saya jalan dengan istri gitu, kita lihat anak-anak kecil ya, di kereta didorong gitu, bermain di taman ya. Istri saya suka bilang saya begini, Pak, itu nanti cucu-cucu kita jalan kayak gitu ya Pak ya, gitu ya. Gitu. Aduh, sekarang ini saudara, nona dari Jepang, dari Massachusetts, dari Amerika, dari Jerman. Aduh, Papa sudah mulai pusing. Papa pening kepala Papa, gitu loh. Pening kepala Papa kalau memikirkannya, gitu. Tapi itulah saya mau bilang saudara, bahwa hari ini dia menikmati semuanya. Anugerah Tuhan begitu luar biasa. Dan yang ajaibnya lagi, gitu, kalau dia posting apa-apa begitu, saya suka komen, I miss you, saya rindu kamu sayang. Waduh, anak laki-laki saya ini paling cuek, men. Waduh, cuek bebek. Waduh, cuek banget. Waduh. Dia punya prinsip sederhana. Kalau penting dia bicara. Tidak penting, tidak perlu dibicarakan. Makanya mamanya itu suka marah-marah. Kenapa sih? Mama kan rindu. Kamu ngomong apa aja deh gitu. Nggak ada yang penting, Mama. Kalau ada yang penting saya pasti bicarakan. Aduh, anak laki-laki. Ya begitulah. Kalau yang perempuan enggak. Begitu pulang sekolah, langsung kayak speaker. Wah, pek. Mama tadi di sekolah begini. Mama, kamu tahu nggak? Begini. Waduh, Mama saya tadi ketemu dengan ini, gini. Waduh, rame sekali anak perempuan saya. Aduh, yang satunya haluan gereja Protestan, yang satunya haluan karismatik, ketemu hadirat Allah. Itu. Yang satunya ketemu hadirat Allah, diam dan cool, tenang saja. Oke, baiklah. Aduh, anak-anak saya mencerminkan dua denominasi gereja yang besar ya. Baik, saudaraku. Nah, pergilah ke tempat-tempat yang Allah beritahukan kepada Anda.
Mujizat ada di tempat di mana Tuhan suruh kamu pergi. Jangan bertahan di tempat yang sama, tapi mulailah pergi ke tempat di mana Tuhan suruh. 1 Raja-Raja 17 ayat 9, bersiaplah pergilah ke Sarfat. Karena aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dia berpindah dari burung gagak, berpindah kepada janda sekarang. Saudara dengar baik saudaraku, sering metode-metode yang Tuhan lakukan dalam hidup kita berseberangan dengan pola dan cara kita berpikir. Itu yang saya bilang saudaraku. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, tugasmu adalah taat. Jangan tanya tentang providensia ilahi pemeliharaan Tuhan, itu tanggung jawabnya Dia. Dia cukupkan tepat pada waktunya. Dia kalau buka langit tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Kalau Dia tutup langit tidak ada satu pun yang bisa membuka. Kalau Dia perintahkan benih tumbuh, benih tumbuh. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar. Nyamannya tinggal di tempat yang kita berada. Betapa nyaman kita berada di tempat yang kita tinggal sekarang. Oh Tuhan, saya tidak mau kemana-mana, di sini saja sudah. Sabar dulu. Dengar baik. Tuhan punya cara untuk membawa kamu pada level berikut. Nah dengar baik saudara, kalau saudara baca baik-baik saudaraku. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ini, ya toh, pergilah ke tempat yang Allah beritahukan kepadamu. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 17, berkatalah Elia kepada janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi gini, kesimpulannya gini. Elia bilang begini, bikin dulu makanan kepadaku, setelah itu baru bikin kepada kamu dan anakmu. Enak sekali ini Nabi Tuhan. Saudara, dikatakan perempuan itu, hei, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali, aduh, ini yang saya mau bilang saudaraku yang diberkati Tuhan. Kata kecuali, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Situasi kata kecuali ini mengingatkan saya kepada Elia ketemu dengan perempuan yang suaminya mati. Yang 2 orang anak putranya itu mau diambil jadi budak. Elia berkata, apa yang ada di rumahmu? Aku cuma punya kecuali aku punya buli-buli yang berisi minyak. Mujizat datang dari situ. Apa? Kecualimu apa hari ini? Kecualimu apa? Mujizat datang dari situ. Dengar baik, ini kalimat paling powerful. Dengar. Dikatakan begini di ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Elia sedang bilang kepada janda ini, you bikin dulu buat aku. Minyak dan tepung di dalam semua yang kau punya tidak akan berkurang. Tuhan cukupkan. Dengar dalam nama Yesus. Pendapatanmu berkurang mungkin. Pendapatanmu pas-pasan. Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Tepung dalam buli-bulimu tidak berkurang. Bahkan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tepung dalam tempayan tidak berkurang. Apapun yang kamu butuhkan, dicukupkan tepat pada waktunya. Tuhan bikin keren banget. Di ayat yang ke-22, setelah peristiwa ini dilewati, anaknya mati, men. Sudah janda, anaknya mati lagi. Nah, saudara dengar, hidup berjalan kadang tidak seperti yang kita inginkan.
Janda sudah urus nabi Tuhan. Kemudian didapati kematian mendatangi anaknya. Waduh, kasarnya begini Bapak Ibu. Itu perempuan janda bisa saja berpikir gini, oke, mujizat, tempayan tetap ada tepung, buli-buli tetap ada minyak. Tapi anakku mati. Aku lihat mujizat di rumahku. Aku lihat mujizat, aku lihat perkenanan Tuhan. Aku lihat intervensi ilahi, providensia ilahi, pemeliharaan Tuhan. Aku lihat di rumah. Sekarang apa yang ku dapat? Aku urus hamba Tuhan. Aku urus nabimu Tuhan. Tapi anakku mati. Saudara dengar baik, saudara. Dengar. Saya mau bilang buat saudara. Ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Itu ngeri-ngeri sedap, saya mau kasih tahu. Dengar. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Nah, beberapa dari kita mungkin belum melihat apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi cobalah bersabar sebab ketaatanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dengar baik, beberapa dari kita mungkin belum melihat apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi cobalah bersabar sebab ketaatanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Ketaatanmu mujizatmu. Gitu loh. Kesimpulan akhir apa Bapak Ibu? Elia datang. Kemudian membangunkan anak itu. Dan dia hidup kembali. Dengar baik. Kadang perjalanan penuh dengan mujizat. Ada kekurangan, ada mujizat. Ada kecukupan, ada kelimpahan. Tapi kemudian ada kematian di muka sana, di depan sana. Anda nggak bisa memprediksi hidupmu. Kita tidak bisa menambah sehasta dari perjalanan hidup kita. Bahkan kita tidak bisa mengurangi. Tapi Tuhan punya agenda, kan begitu. Aduh, Tuhan itu terlalu indah untuk dinikmati. Dia indah untuk dinikmati. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada begitu banyak orang dapatkan makanan sedap, tapi dia tidak menikmati. Kenapa? Gitu loh. Tuhan itu perlu dinikmati. Dia perlu dinikmati. Yang menarik di sini apa saudaraku? Waktu Elia bangunkan dia, aduh. Itu perempuan paham betul. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara, kembali ke pernyataan saya. Pergilah ke tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan pergi kepada kepentingan dirimu sendiri. Jangan pergi berdasarkan suruhan orang. Jangan pergi. Pergilah berdasarkan perintah Tuhan. Dengar baik, saya dikirim ke Amerika pun atas dasar perkenanan dan utusan Tuhan. Saya bukan sok jago keluar dari kepemimpinan asal begitu aja. No. Saya diutus oleh sidang jemaat. Makanya saya jalan lurus. Dengar baik, kalau kamu tidak taat kepada pemimpinmu di atas, sampai ayam tumbuh gigi kamu tidak mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menemukan dirinya ketika keluar dari kepemimpinan spiritual, payung rohani, kamu mengalami kebocoran dalam hidup. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya belajar taat dan tunduk di bawah kepemimpinan pengembalaan selama saya ada di Ambon. Dan bagaimana Tuhan berproses dengan hidup sampai saya keluar menjadi berlian. Hari ini, semua orang pengen sama dengan Fendi Simatau. Please, jangan. Karena prosesnya berat. Kamu gak bakalan bisa cerna dia secara... dengar baik. Kamu bisa cerna kalau kamu punya pengertian spiritual dalam kedewasaan. Kalau kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa. Dengar, kamu perlu Tuhan, gitu. Tuhan membawa Elia kepada seorang janda Fenisia, bukan Israel, untuk memberinya makan. Coba saudara bayangkan, apa jadinya jika Elia menolak?
Bisa saja bisa saja Elia berkata bahwa apa maksud Tuhan seorang janda memberi aku makan? Bukankah Tuhan telah memberikan aku makan dari sorga lewat burung gagak dan sebagainya? Sebenarnya prinsipnya begini, ia seorang janda dan ia tidak punya uang. Kita harus patuh dan sensitif terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Anda perlu sensitif terhadap hal-hal spiritual, terlebih itu firman. Anda harus punya kembangkan sifat sensitif. Gitu loh. Saudara dengar baik, burung gagak kasih makan dia, sekarang janda kasih makan. Dengar baik, secara tidak langsung Tuhan sedang bilang begini. Elia, dia bukan cuma kasih makan kamu, tapi aku yang memberi dia juga makan. Kalau you tidak datang, tepung dan buli-buli minyak itu tidak akan pernah bertambah di situ. You harus datang. Supaya janda itu lihat kemuliaanku. Supaya mereka yang bukan Israel melihat kemuliaanku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara, rendah hatilah terhadap nasihat Tuhan. Kita nggak perlu sombong, saudaraku. Rendah hati. Di ayat ke-16 itu sangat jelas banget Bapak Ibu. Jelas banget. Tepung dalam tempayan tidak habis. Catat baik-baik, tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Elia, saudaraku. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita melihat Elia berhenti bergantung pada mujizat-mujizat langsung dari tangan Tuhan. Ia merendahkan diri dan berkata, janda yang baik, saya berada di sini atas nama Tuhan. Tuhan pakai janda, gitu. Apakah engkau mau membawakan air dan roti kepadaku? Sementara si janda juga lagi susah. Makanya saya mau bilang bos saudara, untuk Anda mendengarkan suara Tuhan itu tidak gampang bos. Apalagi tidak gampangnya di mana? Apalagi kamu dalam zona kebutuhan. Zona kekurangan itu tidak mudah bagi Anda. Makanya Alkitab bilang begini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah janda ini, aduh, berat men, berat. Berapa sering terjadi kemiskinan tidak mempengaruhi kita, tetapi ketakutan akan kemiskinan hampir dapat menghancurkan kita. Itu. Teror dan rasa malu yang datang bersamaan dengan ketidakpahaman akan jalan-jalan Tuhan menyebabkan banyak orang menjadi hancur dan menyerah. Karena kita diteror terus dengan kebutuhan. Kita diteror terus dengan sakit penyakit. Kita diteror terus dengan ini COVID-19 ini. Kita diteror terus. Sehingga kita karena kita sering diteror, akhirnya kita buta dalam melihat keperkasaan Tuhan. Gitu. Makanya saya bilang, perangi keputusasaan dan gunakan otoritas yang Tuhan kasih untuk mengalami mujizat. Ketika kita pergi melayani, harapkan mujizat terjadi. Sama seperti saya melayani Bapak Ibu hari ini, saya mengajar hari ini. Saya berharap ada mujizat-mujizat besar datang dalam hidup saudara. Mujizat pengen punya anak. Rahim terbuka, ada benih ilahi di sana. Dapatkan pekerjaan, semua. Saudara, perhatikan bahwa Elia menyerukan kepedihannya di hadapan Tuhan, bukan di depan wanita itu.
Waktu anaknya mati, dia serukan kepedihannya. Kasarnya gini, kalau bahasa hari-hari, bahasa sehari-hari saya coba bahasakan dia dalam keseharian saya. Elia berdoa kepada Tuhan ini, Tuhan, ini janda kamu suruh saya datang. Dia sudah kasih makan saya berhari-hari ini. Oke lah Tuhan. Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli nggak berkurang. Sekarang anaknya mati. Ini mukaku taruh di mana di depan janda ini? Oh man. Oh, saudara-saudara. Elia mencurahkan kepedihan hatinya. Nah, Kisah Rasul 8 ayat 8. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu karena mujizat yang diadakan di Samaria. Kisah 8 ini berbicara tentang bagaimana Filipus membuat gebrakan-gebrakan hebat di atas kota Samaria. Yang kemudian kita dapati bahwa Samaria geger karena urapan kesembuhan terjadi. Simon, nah kebetulan di situ, dan saya tahu persis itu pekerjaan Tuhan lah. Filipus datang, di situ juga ada Simon, tukang sihir, yang melakukan mujizat juga. Sehingga kota bersukacita dan dia menjadi orang penting di situ. Tapi waktu Filipus masuk, Roh Allah masuk ke kota itu, Samaria, perubahan terjadi. Simon yang tadinya tukang sihir, bertobat dan berdiri dibaptis. Menjadi percaya dan dibaptis. Dan ia bersama-sama dengan Filipus. Ia takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar terjadi. Padahal dia lakukan mujizat dengan kekuatan sihir juga. Itu yang saya bilang. Ketika Roh Kudus datang, yang disebut dengan kefasikan, sihir, setan punya pekerjaan akan tersingkir dengan sendirinya. Kenapa? Karena Roh Kudus, men. Waduh. Tuhan terlalu indah untuk dinikmati. Dia indah untuk dinikmati, Bapak Ibu. Hiruplah anugerahnya setiap hari. Nikmati keperkasaannya. Nah, yang menjadi menarik lagi, Simon datang menawarkan uang kepada Petrus dan murid-murid. Untuk apa? Membeli kuasa. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan hidup lama. Dia pengen beli kuasa Roh Kudus. Karena dia lihat Petrus dan teman-teman dan Filipus lakukan mujizat. Bahkan lebih powerful. Wow. Dia tawarkan uang kepada rasul-rasul. Itu yang saya bilang. Waktu kamu diurapi Tuhan, akan ada orang-orang seperti Simon datang menawarkan uang kepada kamu. Semua kita membutuhkan uang. Tapi ingat baik, jangan menjual karuniamu hanya karena sepiring mangkok kacang merah. Jangan menjual potensimu hanya karena kepentingan sesaat atau keinginan daging. Jangan, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Tuhan kuatkan kita semua. Ingat baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kata dunamis tadi itu. Dia pengen beli itu. Waduh. Gak bisa, bos. Gak bisa. Hadirat Allah itu mahal. Dan harus didapat dengan disiplin hidup yang menyenangkan Tuhan. Taatlah sama Tuhan. Supaya setiap kita boleh paham dan mengerti apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Mempersiapkan mezbah untuk api turun. Dengar baik. Elia mempersiapkannya. Yang kesimpulan akhir apa? Anak janda Sarfat itu dibangkitkan. Dan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Jaga diri kita masing-masing Bapak Ibu.
Kita bukan orang-orang yang mudah dibeli. Kita orang-orang yang mahal. Yang bisa membeli kita hanya kemuliaan Kristus. Jualah dirimu kepada karya dan penebusan Kristus. Bawa dirimu, agendakan dirimu, penuhi dirimu dalam pekerjaan-pekerjaan besarnya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu dan tempat yang sama. Bersama dengan saya, Pendeta Fendi Simatau. Tuhan berkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sedang mengalami proses. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan bagi mereka. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahim beberapa ibu sedang dibuka Tuhan. Untuk Tuhan kirimkan benih ilahi. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Bapa. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Bagimulah segala keindahan ini. Kami dedikasikan seluruh perjalanan hidup kami hanya bagi kepentingan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk kami mengikuti pola kerja dari pergerakan Tuhan. Kami mau menghidupi kehidupan nilai-nilai dari kehidupan sungainya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu tempat yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.